Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Baskorowati SPD dari TK Speak First. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Berikut ini video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghambat. Ya, yang terhormat kepada Miss Mia selaku kepala sekolah, kemudian yang saya banggakan Miss dan Mister teman sejawat di TK Speak First. Terima kasih atas kedatangannya hari ini. Saya Miss Ari selaku moderator yang akan memandu kegiatan pada siang kali ini. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah. Untuk Miss Mia, dimohon untuk memberikan sambutannya. Terima kasih untuk Wiswati. Semoga acaranya lancar dan berguna bagi kita semua dan keluarga besar Speak First. Terima kasih. Selanjutnya kita akan langsung pada kegiatan inti pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Teman kita Miss Wati akan memberikan penyebaran pemahaman terkait budaya positif. Saya akan membacakan CV-nya. Nama Baskorowati SS SPD, adalah guru TK Speak First dan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Diseminasi budaya positif. Untuk Miss Wati, kami persilakan. Good afternoon, Miss and Mister. Good afternoon, Miss Okay, how are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Miss Mia selaku Kepala Sekolah TK Speak First dan juga teman-teman semua yang sudah berkenan hadir siang hari ini dalam acara diseminasi modul 1.4. Di sini saya ada tugas untuk melakukan diseminasi, yaitu dengan penyebaran pemahaman dan pengalaman terkait penerapan modul 1.4 budaya positif. Saya berdiri di sini bukan saya yang lebih hebat dari teman-teman semua, tapi kebetulan saya berkesempatan untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Dan untuk kedepannya saya berharap akan lebih banyak lagi teman-teman lain yang bisa mengikuti pendidikan guru penggerak atau mengikuti pengembangan pendidikan keprofesian yang lainnya. Apakah teman-teman bersedia ikut pengembangan keprofesian? Ya. Boleh kan Miss Mia? Ya, sekolah kita sangat mendukung guru-gurunya untuk berkembang. Jadi kita
kita bisa mencari pengetahuan yang banyak, karena ketika SDM-nya banyak pengetahuan, maka pekerjaan kita di sekolah akan lebih efektif. Dan ketika SDM-nya maju berkembang, maka sekolahnya juga akan berkembang. Seperti itu. Setuju? Setuju. Oke. Saya ingin dengar semangatnya dulu sebelum kita mulai siang hari ini. Speak for Kindergarten. Amazing, awesome, bright, brilliant. We are Speak for Kindergarten. Oke, thank you friends. Oke, langsung saja kita mulai. Penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan modul 1.4 budaya positif oleh Baskorowati SPD dari TK Speakers, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten. Perkenalkan, saya adalah Baskorowati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Beliau, Amba Widiani Tias MPD, adalah fasilitator saya. Jadi beliau yang selalu memberikan pengarahan melalui LMS tentang tugas-tugas guru penggerak. Beliau sangat memberikan motivasi, memberikan inspirasi buat kami semua. Beliau selalu mendukung kami bahwa keluarga itu tetap yang paling utama, seperti itu. Adalah Ibu Sutiyong SPD, beliau adalah pengajar praktek. Jadi beliau adalah pengajar yang bertemu langsung dengan kami semua para calon guru penggerak pada acara Lokakarya. Sebelum kita masuk ke budaya positif, mari kita mengingat kembali tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki rohnya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita harus mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Makanya kita harus selalu mengupgrade ilmu agar pengetahuan kita sesuai dengan perkembangan zaman dan anak sesuai dengan kompetensi yang mereka butuhkan sesuai zamannya. Oke. Guru, kita semua guru sebagai pemimpin pembelajaran, kita bertanggung jawab untuk memberikan lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar, menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari keluarga sekolah yang saling mendukung, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik yang akan menumbuhkan karakter baik warga sekolah, dan akhirnya dari karakter baik itu akan membentuk budaya positif. Ya, saya ucapkan terima kasih karena ada teman-teman dari front office juga ikut bergabung pada budaya positif ini. Sehingga untuk selanjutnya saya berharap budaya positif ini bisa kita terapkan pada semua warga sekolah di TK Speakers. Ini adalah 7 konsep utama dari budaya positif, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Motivasi perilaku manusia, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol restitusi, 6. Keyakinan kelas, 7. Segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Kita akan mulai dengan permainan namanya cobalah buka. Nah, teman-teman semua tugasnya kalian berperan sebagai A yang harus mengepalkan tangan kalian. Coba semua tangannya diangkat dan dikepalkan. Nah, bayangkan di dalam kepalan tangan kalian ada sesuatu hal yang sangat berharga. Kalian ingin menjaganya dan kalian tidak ingin menunjukkan pada orang lain. Lalu saya akan berperan sebagai B yang akan mencoba mengajak teman-teman untuk membuka kepalan tangan kalian. Kalian bebas boleh membuka atau tetap mempertahankan kapan saja. Siap? Siap.
Datanglah seorang yang badannya tinggi besar, dia itu cukup menakutkan, kemudian dia mengancam kalian, meminta kalian untuk membuka genggaman tangan kalian karena dia ingin tahu apa hal berharga yang kalian sembunyikan. Apakah kalian mau membukanya? Tidak. Oh, baiklah. Lalu datanglah orang berikutnya, yaitu adalah teman kalian yang sangat kalian sayangi. Dia itu selalu membantu kalian, selalu bekerja sama dengan kalian, kemudian dia memberikan bujukan, kata-kata yang halus, sehingga kalian mau membuka kepalan tangan kalian. Apakah kalian akan membukanya? Itu teman kalian loh, teman baik. Tetap tidak? Oke, baiklah. Lalu datang orang berikutnya. Dia itu orang kaya raya, punya banyak uang. Kemudian dia berusaha menegosiasi kalian. Dia menawarkan sejumlah uang yang sangat besar agar kalian membuka kepalan tangan kalian. Apakah kalian akan membukanya? Oh, tetap tidak. Oke, baiklah. Boleh diturunkan? Terima kasih. Nah, pertanyaannya, siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kalian? Siapa? Ya, betul, diri sendiri. Jadi ternyata orang yang paling memegang kontrol atas diri kita adalah diri kita sendiri. Tapi kita juga tidak boleh menyalahkan orang lain. Misalkan tadi ketika saya bilang ada yang diancam, lalu dia memutuskan untuk membuka, sedangkan yang lainnya memutuskan untuk membuka ketika diberikan sejumlah uang misalnya, karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, Dr. William Glasser adalah seorang pakar pendidikan, seorang psikolog. Dalam kontrol teori meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. 1. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi kita kadang berpikir seolah-olah di sekolahan guru adalah orang yang paling berkuasa untuk mengontrol murid. Jadi murid selalu mengikuti apa kehendak guru. Padahal itu hanya ilusi. Sebenarnya itu adalah murid yang mengizinkan diri mereka sendiri untuk dikontrol oleh guru. Seperti itu. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tentu kita ingat kadang-kadang kita memberikan penghargaan, stiker kalau kita di TK untuk anak-anak. Itu termasuk suatu penguatan positif. Namun ternyata itu tidak efektif. Jadi itu hanya efektif pada jangka pendek, hanya pada saat itu saja. Tapi ketika untuk jangka panjang mereka sudah mulai bosan, maka itu tidak bisa untuk mengontrol tindakan anak lagi. Seperti itu. Lalu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, padahal sesungguhnya kalau kita dikritik, apakah kita akan bersemangat atau kita tambah down? Iya, justru kita akan down. Jadi ternyata itu juga bukan langkah untuk mengontrol orang lain. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang tua mereka merasa memiliki hak untuk mengontrol anak-anak kecil, seperti itu. Sesungguhnya anak-anak itulah yang memiliki kontrol atas diri mereka sendiri. Kita akan mengubah paradigma pemikiran kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Ada beberapa hal yang berbeda, beberapa di antaranya misalnya ketika kita di stimulus respon, kita memandang bahwa kebutuhan kita semua itu sama, padahal kebutuhan kita berbeda-beda. Seperti yang tadi dalam permainan buka tutup, kebutuhan kita berbeda-beda. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ternyata tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena hanya diri mereka sendiri yang bisa mengontrol mereka. Kemudian kita sering berpikir menang kalah ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Misalnya ada dua anak yang mereka berebut mainan, kita meminta yang satu mengalah, yang satu
menyerahkan itu dalam teori adalah menang kalah. Jadi yang satu merasa dimenangkan, yang satu merasa kalah. Kita harus berpikir untuk menang-menang. Jadi memberikan tawaran solusi lain agar mereka merasa dua-duanya menang. Jadi bekerja sama, bermain bersama seperti itu. Tidak ada pihak yang dikalahkan. Selanjutnya nomor 2 yaitu disiplin positif. Apa sih sebenarnya makna disiplin itu? Tepat waktu. Ada lagi disiplin? Teratur ya, disiplin teratur tepat waktu. Mari kita lihat sebenarnya apa makna disiplin itu. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Sedangkan dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang awalnya dari dia belajar, kemauan orang itu sendiri bergeser menjadi ketidaknyamanan. Jadi seolah-olah ada hal yang harus dia patuhi. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan belajar apa itu nilai kebajikan universal. Jadi di sekolah, di rumah, nilainya sama. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi misalnya ketika anak datang ke sekolah itu usahakan mereka punya motivasi intrinsik dari dalam mereka sendiri. Jadi ada nilai yang mereka percaya, misalnya bahwa mereka itu harus belajar, mereka tuh bertemu dengan teman di sekolah seperti itu. Sedangkan kalau motivasi ekstrinsik dari luar harus orang tuanya yang ngejar-ngejar untuk berangkat, membangunkan seperti itu. Jadi kalau bisa kita berusaha untuk menanamkan motivasi intrinsik. Jadi murid punya teman sendiri untuk melakukan suatu hal. Ini kita berpindah ke motivasi perilaku manusia. Ada contoh kasus kemarin dibahas di LMS seperti ini. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, kalau teman-teman kira-kira kenapa teman-teman hadir tepat waktu? Biar nggak bisa busuk. Lebih bisa mempersiapkan diri. Lebih bisa mempersiapkan diri. Betul. Seperti pendapat teman-teman tadi ada berbagai motivasi. Nah, apakah Anda datang karena tidak ingin ditegur oleh atasan, lalu mendapat surat peringatan? Itu adalah motivasi ekstrinsik. Atau Anda ingin mendapatkan pujian atau penghargaan sebagai karyawan teladan, ingin dipuji oleh atasan misalnya. Atau yang ketiga, atau Anda ingin menjadi orang yang lebih menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Nah, yang kita harapkan yang ini ya, yang ketiga, restructuring tentang 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah merupakan tingkat terendah dari sebuah motivasi perilaku. Orang ini selalu berpikir, apa ya yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Ini tadi yang nomor 1, jadi tentang kira-kira peringatan apa yang saya terima kalau saya datang terlambat, atau hal apa yang merugikan saya kalau saya tidak mengikuti peraturan di suatu perusahaan, seperti itu. Lalu yang nomor 2 adalah motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka akan selalu berpikir,
apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi mereka mengharapkan pujian, mengharapkan suatu hadiah ketika mereka melakukan suatu tindakan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ada hal dari luar yang memotivasi mereka untuk melakukan suatu perilaku. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka berpikir akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Seperti yang contoh tadi adalah guru, dia itu akan datang tepat waktu karena dia percaya bahwa guru seharusnya menjadi teladan, memberi contoh bagi murid-murid sehingga dia datang lebih awal. Seperti itu. Semoga kita semua bisa selalu yang ketiga ya teman-teman. Setuju? Setuju. Okay, very good. Konsekuensi dan restitusi. Ada kasus lagi, kasusnya seperti ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja dia menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba dia menjadi gagap pada saat berusaha untuk menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu dia hanya membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Jadi ini seperti hukuman zaman dulu, karena Iva itu tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun akhirnya makin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Kasihan, ya. Karena bisa menjatuhkan harga diri anak tersebut. Ya, bisa menjatuhkan harga diri anak tersebut. Lalu, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Oh iya, disuruh maju megang hidung terus dilihatin teman-temannya. Ya. Jadi ada 3. Hukuman itu adalah suatu hal yang terjadi dan dilakukan secara tiba-tiba. Seperti Iva tadi, dia tidak tahu ketika dia tidak bisa menjawab kok dia tiba-tiba disuruh ke depan kelas lalu menunjuk hidung, dan hukuman itu tidak ada hubungannya antara kesalahan yang dia lakukan dengan hal yang harus dia lakukan. Seperti itu. Biasanya hukuman itu cenderung secara fisik atau secara mental menjatuhkan. Jadi ini sangat tidak boleh dilakukan. Lalu kalau konsekuensi adalah disetujui oleh 2 pihak, jadi kesepakatan 2 pihak. Misalnya ketika anak lupa tidak mengerjakan PR-nya, maka sudah menjadi kesepakatan kelas bahwa dia harus mengerjakan lebih dulu. Itu namanya adalah konsekuensi. Jadi dua belah pihak mereka sudah mengetahui akibatnya ketika tidak melakukan hal tersebut. Sedangkan restitusi adalah memberikan tawaran win-win solution. Jadi dia itu tidak seperti hukuman yang hanya menjatuhkan mental pada saat itu atau konsekuensi, tapi dia lebih ke jangka panjang. Ya, kalau hukuman dia itu akan membuat anak merasa tersakiti, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Sedangkan kalau pada restitusi, maka masalah akan terpecahkan dan anak merasa lebih nyaman. Untuk lebih mengetes pemahaman kita akan mencoba melihat contoh kasus. Apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
konsekuensi. Jadi hanya konsekuensi atau hukuman. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman ketika di kelas. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ya itu, ini konsekuensi. Berarti sudah paham. Kita ke berikutnya. Ini tentang kebutuhan dasar. Dr. William Glasper dalam Choice Theory ada 5 kebutuhan dasar manusia. Satu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini berkaitan dengan fisiologis manusia. Jadi kita butuh makan ketika lapar, kita butuh minum ketika haus, kita butuh tidur, butuh rasa aman, butuh rumah untuk berteduh. Kemudian nomor 2 adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan untuk diterima. Jadi lebih suka berkumpul bersama teman-teman, seperti itu. Nomor 3 adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi misalnya ada seorang anak yang dia itu senang mengganggu temannya agar temannya takut. Itu namanya dia ingin diakui kekuasaannya. Nomor 4, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ketika anak ditanya, kenapa sih kamu nggak mau menggambar dan mewarnai? Aku bosan miss. Itu berarti dia adalah butuh kebebasan. Dia ingin melakukan hal yang lainnya. 5 adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi dia senang aja, suka bermain-main, suka bercanda. Kita akan melihat contoh kasus untuk lebih memahaminya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Seandainya murid kita yang seperti itu, apa langkah kita pertama kali? Menanyainya, ya, kita tanya dulu alasannya ya. Jadi nggak tiba-tiba langsung kita marahi, kita tanya dulu alasan di balik itu. Dan ternyata alasan bisa berbeda-beda. Ketika alasannya berbeda-beda, maka itu akan memberikan perbedaan perilaku yang harus kita berikan kepada Doni. Kita akan menganalisa jawaban Doni. Ketika Doni menjawab bahwa dia merasa lapar karena dari rumah Doni tidak sarapan dan ibunya tidak memberikan bekal. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Doni? Yang fisiologis, jadi kebutuhan fisik dia lapar. Lalu ketika dia ditanya dan dia menjawab ingin mencoba ragam makanan lainnya, bosen makananku itu terus. Berarti Doni butuh akan kebebasan. Jadi dia ingin kebebasan. Lalu ketika Doni menjawab, ya senang saja karena ketika dia dilaporkan, guru memanggil dia, lalu orang tuanya dipanggil, jadi Doni senang diperhatikan. Berarti dia mengalami kekurangan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Seperti itu. Lalu ketika Doni menjawab, ya iseng saja, senang melihat reaksi teman-temannya yang marah atau menangis ketika makanannya diambil. Berarti Doni itu kurang kebutuhan kesenangan, jadi dia kurang bermain. Seperti itu. Lalu ketika ditanya, ya dia merasa hebat, temannya takut ketika makanannya diambil. Maka Doni butuh penguasaan, jadi ingin diakui bahwa itu dia lebih kuat dibandingkan teman-teman yang lainnya. Nah, ternyata konsep 5 kebutuhan dasar berlaku untuk anak-anak dan juga manusia dewasa. Glasser menyatakan bahwa kapasitas berubah ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita,
maka perubahan perilaku positif dapat dimulai untuk mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, mari kita identifikasi. Teman-teman semua sudah membawa alat tulis? Ya, oke. Kita akan mengisi kuesioner untuk merefleksi diri kita sendiri. Jadi nanti kita akan hitung kira-kira kita kekurangan kebutuhan yang mana. Jadi mencoba mencari solusi untuk kebutuhan kita yang kurang. Boleh dilingkari, boleh disilang. Cobalah isi kuesioner ini berdasarkan situasi yang sesuai dengan diri Anda. Setelah itu, jumlahkan hasil dari masing-masing kategori dalam tabel berikutnya. Nomor 1, saya senang berteman. Kalau itu tidak benar, lingkari angka 1, kadang-kadang 3, sangat benar 5. 2, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. 3, saya suka mengobrol lewat telepon. 4, saya suka bekerja dengan orang lain. 5, saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. 6, saya ingin orang-orang menyukai saya. 7, saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. 8, apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. 9, saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. 10, saya senang bertemu orang-orang baru. Nah, silahkan dijumlahkan 1 sampai 10, skornya berapa dituliskan di sampingnya. Saya tidak suka membuat kesalahan. 12, saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. 13, saya tidak suka perubahan. 14, saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. 15, saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. 16, penampilan saya sangat penting bagi saya. 17, saya takut mencoba hal-hal baru. 18, saya suka menjadi benar. 19, saya suka menyelenggarakan aktivitas. 20, jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Ketika tidak sesuai dengan keinginan, dia tidak suka. Silakan dijumlahkan nomor 11 sampai 20 dituliskan di sebelahnya. Lalu 21, saya suka pilihan. 22, saya adalah orang yang aktif. 23, duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. 24, saya tidak suka membaca dalam jangka waktu lama. 25, saya senang mencoba hal-hal baru. 26, saya akan bermain sendiri jika saya mau. 27, apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. 28, saya tetap akan melakukan suatu hal walau teman-teman saya tidak suka. 29, saya tidak suka disuruh-suruh. 30, kerapian tidak berpengaruh bagi saya. Silahkan dijumlahkan 21 sampai 30. Lalu nomor 31, saya sering tertawa. 32, saya memiliki koleksi. Ya, koleksi apa saja mungkin punya. 33, saya senang memberitahu lelucon. Suka yang lucu-lucu.
34. Saya senang membuat orang lain tertawa. 35. Orang berpikir saya bodoh. 36. Saya suka bermain macam-macam permainan. 37. Menurut saya ada banyak hal yang lucu. 38. Menurut saya sekolah menyenangkan. 39. Saya suka bernyanyi atau menari saat musik bermain. 40. Orang pikir saya lucu. Silakan dijumlahkan, lalu kita akan lihat nomor mana yang paling tinggi dan nomor mana yang paling rendah. Ini untuk refleksi diri kita, boleh dimengerti kalau tidak ingin temannya tahu. Nah, kalau nomor 1 sampai 10 itu adalah kebutuhan kasih sayang. Jadi mungkin itu nanti di situ siapa yang paling di antara 4 kelompok nanti mana yang paling rendah, mana yang paling tinggi, nanti silakan dievaluasi sendiri-sendiri. Nomor 1 sampai 10 itu adalah kebutuhan kasih sayang. 11 sampai 20 tadi adalah kebutuhan untuk kekuasaan, jadi ingin terlihat berkuasa. 21 sampai 30 adalah kebutuhan kebebasan. 31 sampai 40 adalah kebutuhan kesenangan. Jika info kebutuhan dasar ini diketahui, maka akan memberikan motivasi kita untuk tindak lanjut. Berarti apa yang harus kita lakukan, mana skor yang paling rendah, kebutuhan mana, dan mana yang kebutuhan sudah kita penuhi yang paling tinggi. Kita lanjut. Kita akan ke posisi kontrol restitusi. Ini berlaku buat guru terhadap anak-anak atau juga orang tua di rumah terhadap putra-putrinya, atau tante pada ponakan-ponakannya, atau dengan anak kecil tetangganya. Ini ketika kita menghadapi suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita akan menempati 5 posisi kontrol ini. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Kita akan lihat di tiap-tiap bagiannya. Ada kasus, ada murid datang terlambat ke sekolah. Bagaimana reaksi guru? Kita lihat ya. Ini adalah guru ketika posisinya sebagai penghukum. Ciri-cirinya adalah nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya dia akan melotot, lalu jarinya akan menunjuk-nunjuk, menghardik dan berkata, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kira-kira perasaan murid apabila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Dan lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid akan melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini kasus untuk anak SMA, jadi waktu itu di LMS anak SMA. Berikutnya, ketika pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, dia nada suaranya cenderung memelas, halus, sedih. Lalu bahasa tubuhnya akan merapat pada anak dan dia akan lesu. Adik, kamu itu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Tidak kasihan sama ibu. Seperti itu. Jadi nadanya halus, tapi membuat merasa bersalah. Bagaimana hasilnya? Murid akan merasa bersalah. Bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid yang dengan guru yang menghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walau dengan cara yang negatif.
Murid akan tertekan seperti ini yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain di kemudian hari. Selanjutnya adalah guru sebagai teman. Nada suaranya ramah, dia akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid dengan mata dan senyum yang jenaka. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya, dia sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Kamu ini, itu sambil gurunya tersenyum-senyum. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah, kadang-kadang kita menyebutnya angel gitu ya, angel atau penyelamat. Membuat anak ketika kita di rumah, anak kita akan berlari ke siapa yang kira-kira membelanya, seperti itu. Kurang efektif untuk jangka panjang. Selanjutnya posisi sebagai pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas, ada jam istirahat nanti, dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal lagi. Saya tunggu. Nah, hasilnya, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan tugas tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru juga tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini juga kurang efektif. Yang berikutnya, oh ya silakan. Ini adalah posisi sebagai manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu saja dengan bimbingan guru. Pada posisi manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ketika ada yang terlambat, seorang manajer akan berkata, apa sih yang kita yakini? Jadi kembali ke keyakinan kelas. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu. Next. Kemudian tentang keyakinan kelas. Mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Lalu, mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin jawaban kita adalah juga demi keselamatan. Jadi, nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, kalau alasan kita, ayo cepat pakai helm, ada Pak Polisi di depan, itu berarti bukan kita sadar tentang nilai kebajikan yang kita yakini. Itu hanya gara-gara kita tidak mau mendapatkan suatu hukuman atau tidak nyaman dari adanya Pak Polisi seperti itu. Masih semangat? Ayo, oke. Kita tepuk lagi. Speak first kindergarten. Amazing.
are speakers kindergarten. Ya, terima kasih. Semoga speakers semakin maju. Selanjutnya, oke, ini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-muridku demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan kuliahnya. Jadi dijelaskan kalau di LMS cara membuat keyakinan kelas adalah anak-anak mereka diminta melakukan curah pendapat, diberikan kertas, mereka akan menulis kira-kira nilai keyakinan apa yang mereka yakini, lalu akan dikumpulkan jadi satu, lalu akan disepakati mana yang akan menjadi nilai keyakinan kelas bersama. Biasanya dilakukan di awal semester yang akan menjadi acuan untuk berikut-berikutnya. Kemarin di kelas bilir kami sempat menerapkan. Kita lihat dulu contohnya. Halo teman-teman, ini adalah video proses penerapan pembuatan keyakinan kelas. Karena ini diterapkan di anak-anak TK, maka guru membantu menuliskan tentang keyakinan kelas. Jika di kelompok yang lebih tinggi, maka anak-anak diminta untuk membuat tulisan mereka sendiri. Nah, karena masih di TK, guru membantu menuliskan. Seperti itu. Keyakinan kelas itu apa sih, friends? Itu adalah kayak nilai-nilai yang baik, hal-hal baik yang kita semua setuju. Hari ini kita akan belajar tentang hal-hal baik. Jadi biar kita belajarnya lebih semangat. Oke? Misalnya mau tanya, kenapa sih setiap hari kalian harus go to school? Biar pinter. Biar rajin. Di sekolah bisa apa? Belajar. Mainan. Ini adalah tentang motivasi internal yang harus didapatkan murid. Jadi keyakinan kelas, alasan mereka perlu datang ke sekolah agar mereka datang dengan gembira setiap harinya. Setelah didapatkan kesepakatan, maka guru membantu menuliskan tentang keyakinan kelas di papan tulis. Lalu anak diajak untuk membaca bersama-sama. Nggak ada yang sad, nggak ada yang angry, berarti kita perlu apa? Happy. Kita perlu senang. Iya, kita anak-anak belajarnya itu sambil bermain, berarti kita perlu bermain. Berarti bermainnya itu bersenang-senang atau bermain itu yang sedih atau yang bikin nangis? Bermain happy. Berarti Akhirnya setelah mendengarkan pendapat mereka, kami sepakat untuk keyakinan nomor 2, yaitu kami perlu senang. Ketika anak-anak senang, maka mudah bagi mereka untuk belajar hal-hal baru. ini ya, jadi kalau ada temennya yang sad, kita tanya kenapa dia sad, jadi dia harus senang. Terus kadang kemarin itu waktu kalian bercerita liburan, yang satu di depan cerita liburan, yang lain ngobrol sendiri. Seharusnya bagaimana? Listen, anteng, mendengarkan, berarti ngomongnya harus menghargai, very good, berarti Nah, setelah melihat beberapa kegiatan yang pernah terjadi di TK, maka kesepakatan kelas berikutnya adalah saling menghargai. Penting sekali bagi anak-anak TK untuk sejak dini belajar menghargai diri sendiri, belajar menghargai orang lain, belajar menghargai lingkungan.
Untuk kesepakatan berikutnya, tentu saja karena kami berasal dari Speak First, we also using English as our keyakinan kelas. Menambahkan bahwa we are Speak First, we are happy, and we respect each other. Setelah semua kesepakatan ditulis, maka anak diajak membaca bersama-sama. Now let's read together. Are you ready, friends? Di hari berikutnya, kami mengucapkan keyakinan kelas bersama-sama agar anak-anak lebih mengingatnya. Ini sudah dibantu disalin ditulis di kertas origami oleh beberapa murid. Dipilih kertas origami berwarna biar lebih menarik untuk anak-anak. Selanjutnya, kertas keyakinan kelas ditempel di tembok agar anak-anak mudah untuk membacanya dan ingat tentang keyakinan kelas. Semoga kita semua bisa menjalankan keyakinan kelas dengan baik ya, friends. Itu adalah pembuatan keyakinan kelas di kelas Brilliant. Selanjutnya kita akan melihat refleksi. Bagaimana sih kesan anak-anak setelah mereka membuat keyakinan kelas ini? Teman-teman, namaku Nova. Tadi kelas Brilliant belajar tentang keyakinan kelas agar kita pas belajar tetap happy. Semuanya harus kita hargai. Dadah. Halo, namaku Vino. Tadi belajar keyakinan kelas agar saling menghargai, mendengarkan Miss dan teman saat bicara. Goodbye. Selanjutnya kita akan ke segitiga restitusi. Ini adalah langkah-langkah restitusi yang kita lakukan ketika menghadapi tindakan dari anak yang tidak sesuai dengan nilai keyakinan yang kita sepakati. Next, Miss. Jadi ada 3 sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika mereka melakukan suatu hal, kita mengatakan bahwa it's okay, tidak apa-apa mereka melakukan kesalahan. Karena mereka memang sedang masa belajar dari kesalahan. Lalu setelah itu kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi seperti yang tadi, ketika dia mengatakan dia iseng, dia lapar, dia ingin mencoba, maka kita bisa mencarikan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Seperti itu. 3 tindakan restitusi ini bisa dilakukan fleksibel. Jadi boleh menanyakan keyakinan dulu, validasi, atau menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitas dengan mengatakan, iya nggak apa-apa salah, iya tidak apa bersenang-senang, karena anak-anak memang suka bersenang-senang, atau dulu Miss juga gitu loh, juga pernah. Jadi bukan kita membenarkan tindakan mereka yang salah, tapi kita lebih ke mencoba memahami mereka, sehingga mereka akan mau dekat ke kita dan memberitahukan alasannya ke kita, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh kasus di kelas Brilliant.
The rubber on the bottom of your shoe is made to absorb the vibration. So it should, just like it absorbs those vibrations from the ground, absorb the sound from the pedal. Not a whole lot of sound. Using the trick, you can do this in Oke, Faiz tadi pas lagi nonton main botol ini ya. Nah, pasti tadi Faiz lempar-lempar botol pas nonton. Seru. Karena seru ya. Dia anak-anak itu memang seru kalau bermain. Berarti dulu pas kecil juga suka bermain. Nah, tapi menurut Faiz kira-kira sudah sesuai atau belum kalau main botolnya pas di sana? Belum. Terus menurut Faiz bagaimana cara bermain botol yang benar? Di mana tempatnya? Kenapa sih kalau pas kita kemarin lagi nonton nggak boleh sambil mainan botol? Berisik. Berisik, betul. Terus kalau berisik berarti kita melanggar keyakinan yang apa ya? Kurang yang itu menghargai orang lain. Kalau orang lain merasa berisik berarti kita belum menghargai orang lain. Oke. Berarti besok lagi Faiz bermain botolnya gimana? Oke. Saya ikut Faiz. Tadi aku main botol sama Miss Wati, gak dimarahi tapi ditanya, dikasih tahu mainnya di playground. Thank you. Dani, jadi Dani itu ketika menggambar dia itu mencoret-coret. Dani sedang apa ini? Mewarnai. Ini kenapa mewarnainya kayak gini Dani keluar-keluar? Oh, karena Dani mau cepet-cepet bermain. Karena bermain itu menyenangkan. Tapi ada waktunya. Sekarang waktunya kita untuk mewarnai. Nah, menurut Dani, kalau mewarnainya seperti ini, kelihatan nggak gambar dinosaurusnya? Ya, gambarnya jadi tidak kelihatan. Berarti apa yang bisa dilakukan Dani untuk memperbaikinya? Iya, benar, dihapus pinggirannya. Itu yang bagus. Nanti kalau sudah selesai rapi, boleh bermain ya. Oke, ikut Dani. Tadi aku mau main tapi Miss gak marah, terus dikasih tahu jangan curhat-curhat, harus rapi-rapi, kata Miss. Setiap hari jangan curhat-curhat sana, besok perwarnainnya yang lebih biar bagus. itu adalah Dani. Jadi kita belajar untuk mengatasi masalah pada anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi anak tidak dihukum karena kesalahannya, tapi mereka adalah belajar dari kesalahannya. Dari refleksi tadi pada dua anak yang tidak sesuai tindakannya, mereka tidak merasa bahwa Miss memarahi mereka. Dan akhirnya mereka menemukan nilai kebajikan apa yang harus mereka lakukan berikutnya, dan mereka diarahkan untuk mengetahui apa sih langkah yang akan mereka lakukan selanjutnya agar tidak terjadi lagi seperti itu. Nah, selain tentang segitiga restitusi, di kelas Brilian kami juga mencoba menerapkan beberapa budaya positif lainnya. Ini kita mulai dari parents meeting. Bentar ya. Ketika saya mendapatkan pengetahuan dari guru penggerak, saya juga membagikan kepada parents saat parents meeting, sehingga sejalan apa yang terjadi di sekolah dan apa yang terjadi di rumah, seperti itu. Jadi sebagai guru, sebagai orang tua, itu ada 5 posisi kontrol.
datang ke meeting mereka juga bersemangat karena akan mendapatkan pengetahuan baru seperti itu. Baiknya jika setiap meeting juga kita membagikan pengetahuan tentang perkembangan anak yang akan mendukung orang tua ketika membersamai anak-anak di rumah. Halo, saya Bunda Vino dari kelas Brilian. Tadi saya menyimak penjelasan Miss Wati mengenai 5 posisi kontrol ketika menghadapi anak berbuat keliru. Dan ini sangat berguna bagi kami sebagai parents ketika menghadapi anak yang sedang berbuat keliru. Terima kasih. Adalah refleksi dari parents ketika saya sudah membagikan pengetahuan tentang posisi kontrol yang bisa mereka terapkan di rumah. Selanjutnya reaksi atau perubahan dengan hal yang terjadi di kelas kita. Ketika kita menemukan ada masalah, maka kita berusaha mencari solusi bagaimana untuk memperbaikinya. Kalau di kelas Brilian, tiap pagi anak-anak mereka suka menggambar dan mewarnai. Jadi keranjang yang sudah kami susun berisi nama anak-anak, mereka bingung mencari pensil mereka, mencari krayon mereka ketika mau mewarnai. Dan ketika mereka mengembalikannya, tidak sesuai dengan keranjang area yang sudah dibagi sebelumnya. Lalu kami mencoba mengatasinya dengan meletakkan alat tulis mereka masing-masing di masing-masing loker mereka, sehingga diharapkan anak akan lebih bertanggung jawab. Mereka tahu di mana harus mengambil alat tulis mereka dan di mana mereka harus mengembalikannya. Kita lihat ya. Miss, what is my pencil? Oh, your pencil. Wait. Menurutku sih enak di loker karena Setelah ditanya, karena aku suka di loker karena biar nggak hilang. Aku lebih suka di loker karena karena semuanya lengkap, nggak ada yang hilang. Semua warna sama pensil dari keranjangnya sama, tapi kalau di loker digambar. lalu selanjutnya ini adalah ketika tiap pagi menabung. Jadi anak-anak mereka terlalu lama membuka halaman buku tabungan untuk meletakkan uang mereka. Lalu kami mencoba menerapkan ide baru dengan bagaimana kalau diberi pembatas. Jadi mereka ketika membuka langsung di halaman terakhir, di mana mereka harus menarik uang seperti itu. Kami hanya menggunakan kosong, lalu anak-anak menerapkan, terus kok nggak pakai uang warna-warni? Lalu kan bilang, ya besok coba harus cari yang lebih berwarna. Nah ini anak-anak lebih mudah ketika diberi pembatas. Oke, terima kasih. Itu adalah sharing dari kami kelas Brilian ketika menerapkan tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih Miss Wati untuk pemaparan hari ini. Kami buka sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Monggo teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Waduh, banyak juga ya ini yang mau nanya. Pingsut. Siapa dulu? Oh iya, monggo silakan. Oke, Miss Wati, saya mau tanya tentang keyakinan kelas. Kalau anak TKB kan memang sudah bisa baca dan lancar. Kalau PKA kan baru masuk semester 2, beberapa anak belum bisa baca. Terus untuk memulai dan menerapkan keyakinan kelas itu caranya bagaimana? Oke, pertanyaan yang bagus. Tadi sudah pertanyaan yang pertama, sekarang kita buka lagi untuk pertanyaan yang kedua dari Miss Desiana. Monggo silakan. Thank you untuk kesempatannya. Sebelumnya
Itu menurut saya beberapa anak itu tergolong aktif di kelas dan bisa langsung menjawab pertanyaan guru. Bagaimana kalau beberapa anak yang dia itu ketika ditanya belum bisa menjawab atau tidak langsung merespon apa yang Wiswati tanyakan, atau ketika dia melakukan kesalahan kok dia itu nggak tahu apa yang harus dijawab, itu bagaimana Wiswati? Thank you. Ya, langsung saja saya berikan kesempatan Wiswati untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih teman-teman karena semuanya sangat antusias. Untuk yang dari wisuda tadi tentang keyakinan kelas, bagaimana sih kalau untuk anak TKA yang mereka belum bisa lancar membaca dan menulis? Jadi kita bisa lakukan stimulus dengan menggunakan gambar. Kita bisa awal pembentukan keyakinan kelas, kita bisa memberikan pilihan gambar. Misalnya satu contoh kelas yang bersih dan tertata, satu contoh kelas yang berantakan. Kita tawarkan kepada mereka. Friends, menurut kalian mana sih kelas yang kalian inginkan? Kalian ingin kelas yang seperti apa? Seperti itu. Ketika mereka memilih kelas yang bersih, itu kita ambil sebagai keyakinan kelas. Lalu kita memberikan banyak pilihan gambar lainnya. Jadi kita sortir mana sih keyakinan kelas yang mereka inginkan dan kita sepakati bersama. Nah, lalu kalau di TKP kami menempelkan tulisan yang sudah mereka buat sendiri. Kalau untuk anak TK bisa diganti untuk awal dengan gambar. Jadi kita tempel di tembok atau di tempat yang anak-anak mudah untuk melihatnya. Jadi ketika misalnya mereka di kelas membuang sampahnya di kelas, kita bisa ingatkan, friends, ingat ini adalah keyakinan kelas yang sudah bisa kita sepakati. Oke, boleh diterapkan. Selanjutnya dari Miss Desi tentang bagaimana sih kalau anak diam saja. Memang kebetulan tadi kalau yang di Brilliant itu mereka anaknya aktif, jadi ketika ditanya cepat jawabnya. Ketika tadi Faiz menjawab tidak tahu, dia diarahkan sedikit, dia langsung tahu, oh iya saya sudah mengganggu karena membuat ramai, tidak menghargai orang lain. Bagaimana kalau kepada anak yang diam dan mereka biasanya cenderung diam, atau bahkan diam saja. Maka kita harus memberikan banyak stimulus. Kita memancing mereka, menggiring opini mereka agar sesuai dengan keyakinan kelas yang kita harapkan. Mungkin memang pada awal-awal mereka akan tetap diam saja, tapi tidak apa-apa. Yang penting mereka sudah masuk mendengarkan apa yang telah kita berikan kepada mereka. Meskipun mereka tidak merespon atau menjawab secara langsung, paling tidak semoga mereka besok bisa menjawab dengan tindakan, yaitu tidak mengulangi lagi. Seperti itu, Miss Desi. Oke, you're welcome. Seperti itu ya teman-teman. Semoga sesuai jawabannya. Mohon Mas Ari. Akhirnya kegiatan kali ini sudah selesai teman-teman. Bagaimana, sudah ada pandangan ke depan? Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bisa hadir untuk hari ini. Kemudian semoga kita bisa berkolaborasi dan menerapkan budaya positif di sekolah. Amin. Ya, untuk kegiatan hari ini kita tutup. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa, saya persilakan. Selesai. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan selama saya memandu kegiatan pada kali ini. Terima kasih teman-teman semua. Semangat! Ya, jadi menyenangkan sekali setelah mengikuti seminar yang sudah disampaikan Miss Wahidi tadi tentang utamanya yaitu budaya positif. Jadi saya pribadi jadi lebih tahu banyak bagaimana kita harus membangun budaya positif itu baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak didik kita. Kemudian ada lagi yang saya sangat tertarik tentang cara menanamkan yaitu keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu menurut saya sangat baik sekali kita terapkan ke anak didik kita. Jadi anak-anak didik kita itu ketika datang ke sekolah itu punya tujuan tertentu dan itu oleh guru selalu diingatkan. Saya yakin kedepannya pasti budaya positif itu akan tertanam kepada anak didik kita.
Semoga semuanya bisa belajar banyak dari hasil seminar tadi, ya, baik kita sebagai guru, sebagai orang tua, dan tentunya untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Halo, saya Miss Nia, saya Kepala TK Speak First. Senang sekali saya dan teman-teman tadi bisa mengikuti seminar yang diadakan Miss Wati sebagai calon guru penggerak. Banyak pengetahuan baru dan juga refresh kembali pengetahuan-pengetahuan ataupun yang terkait dengan budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah. Dan saya berharap apa yang sudah disampaikan Miss Wati tadi bisa merefresh kembali dan menyegarkan budaya positif yang sudah kita lakukan bersama, dan juga yang masih kurang masih bisa kita tingkatkan lagi, terkhusus untuk saya pribadi ataupun untuk teman-teman guru pribadi, dan juga terutama untuk anak-anak supaya anak-anak semakin suka dan semakin senang belajar dan bermain di TK Speak First. Terima kasih, sukses selalu.